Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 6. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada Florida Maria dengan NIM 2131 150108. Yang kedua, Ardong Fransak Pahik dengan NIM 2131 150030. Yang berikut ada saya sendiri, Kevin Yorangga dengan NIM 2131 50072. Dan yang terakhir ada Hari Rapilo Simbolon dengan NIM 2131 15005. Konteks atau pokok pembahasan mengenai hukum perjanjian. Yang pertama, asas-asas hukum perjanjian. Yang kedua, jenis-jenis hukum perjanjian. Yang ketiga, perancangan perjanjian. Yang berikut ada hukum perjanjian. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya itu hukum perjanjian. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu hukum perjanjian. Apa itu hukum perjanjian? Menurut Prof. R. Subekti, SH Hukum Perjanjian 1979 berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Yang berikut menurut Prof. R. Wirjono Projodikoro, SH Hukum Perdata tentang 1981-11 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak. Dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap perjanjian untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Menurut M. Yaya Harap, SH berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum, kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus berwajib pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikat dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang berbentuk akibat seorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Kemudian, perjanjian yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan oleh undang-undang, yakni pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya kata wajib atau sepakat antar pihak. Yang kedua, adanya kecakapan dalam berbuat antar pihak. Dan yang ketiga, ada perihal tertentu. Dan yang terakhir, adanya kuasa yang diperbolehkan atau halal. Yang kedua, ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas ini juga dikenal dengan istilah asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda juga merupakan manifestasi dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Makna dari ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang-undang. Dengan kata lain, perjanjian tersebut adalah hukum yang memaksa bagi para pihak. Asas yang ketiga adalah asas konsensualisme atau kesepakatan. Kesepakatan atau kesamaan kehendak dari para pihak merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian. Konkretisasi asas ini adalah pasal 1320 KUH Perdata. Adapun makna dari asas ini adalah bahwa tercapainya kesepakatan dari para pihak, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut adalah sah, mengikat, dan sudah memiliki kekuatan hukum, meskipun perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis, yaitu terbitnya hak dan kewajiban para pihak. Asas yang keempat adalah asas kepribadian atau personality. Seperti ini adalah bahwa sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak secara pribadi dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Asas ini dapat diperoleh pada pasal 1315 KUH Perdata. Dinyatakan bahwa pada umumnya tak seorang dapat meningkatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya janji pada dirinya sendiri. Dan pada pasal 1340 menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang dibuat. Asas kelima adalah asas itikat baik atau good faith or together troth. Makna iktikat baik pada asas ini adalah para pihak harus jujur dan tidak ada niat untuk menipu pihak lain sehubungan dengan perjanjian yang mereka sepakati. Asas itikat tersebut juga disebut dalam pasal 1338 ayat 3
KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jenis-jenis perjanjian. 1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemborongan. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah dan hadiah. 2. Perjanjian tanpa pamrih atau dengan cuma-cuma, dan perjanjian dengan beban. Perjanjian tanpa pamrih yaitu jika suatu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan apapun, misalnya perjanjian pinjam pakai dan perjanjian hibah. Perjanjian dengan beban adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi pihak yang satu selalu mendapat kontrak prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum. 3. Perjanjian nominat dan perjanjian nominat. Perjanjian nominat adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentukan undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian nominat terdapat dalam bab 5 sampai dengan bab 18 KUH Perdata. Perjanjian nominat yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat. Terciptanya perjanjian nominat didasari karena pada hukum perjanjian berlakunya asas kebebasan mengadakan perjanjian. 4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perkataan. Artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembelian berhak menuntut penyerahan barang, penjualan berhak atas pembayaran harga. Jenis-jenis perjanjian yang kelima yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian real. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan konsensus dari kedua pihak. Perjanjian real adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus masih memerlukan penyerahan suatu benda, misalnya jual beli barang bergerak. 6. Perjanjian formal. Jenis perjanjian. Perjanjian formal adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Jika tidak, maka perjanjian ini menjadi batal. Misalnya perjanjian perdamaian pada pasal 1851 KUH Perdata. 7. Perjanjian campuran. Dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dan beberapa perjanjian nominat atau bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. 8. Perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak memenuhi perikatannya pada pasal 1820 KUH Perdata. 9. Perjanjian standar atau baku. Jenis-jenis perjanjian. Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. 10. Perjanjian garansi dan bedding. Sampai jenis-jenis perjanjian. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian di mana seseorang berjanji pada pihak lainnya bahwa dan bedding yaitu bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu dalam pasal 1316 KUH Perdata. Dan bending yaitu janji untuk orang ketiga merupakan pengecualian dari asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu
pada pasal 1317 KUH Perdata.